kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sudah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan sosialisasi pada hari ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita beberapa hal peraturan mengenai laporan keuangan. Jadi kalau kita hitung sekarang ini adalah triwulan terakhir di tahun 2023. Nah, ini tentunya volume pekerjaan ini kita semakin menumpuk, makin banyak. Jadi banyak transaksi yang kita kerjakan di bagian keuangan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tentunya Bapak-bapak di bagian akuntansi juga mempersiapkan penyusunan laporan keuangan di tahun 2023 ini. Jadi ini adalah satu persiapan bagaimana kita menyusun laporan keuangan tahun 2023. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kalau kita menginginkan satu laporan keuangan yang bagus, yang WTP bagi kementerian kita, itu harus didukung oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau di kementerian itu adalah entitas pelaporan, nah itu tidak bisa bagus gitu, maksudnya walaupun yang menyusun nanti yang diaudit itu adalah entitas pelaporan, tetapi menjadi tidak berarti gitu, atau artinya datanya itu tidak bagus kalau tidak didukung oleh entitas akuntansi. Jadi entitas akuntansi ini ya Bapak-bapak Ibu sekalian untuk mendukung entitas pelaporan, menyusun laporannya sehingga menjadi lebih bagus. Nah, salah satu syarat untuk laporan keuangan itu WTP itu salah satunya adalah disusun dengan satu standar dan juga sistem yang baik, dan juga itu ada mekanisme rekonsiliasi. Jadi ada standar pengendalian internal yang baik. SPI yang baik ini salah satunya adalah bagaimana dilaksanakan rekonsiliasi. Mungkin saya yakin gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu tidak semua adalah akuntan. Tidak semua mungkin belajar akuntansi. Nah, akan tetapi kita itu sudah memfasilitasi dengan aplikasi. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di dalam melaksanakan rekonsiliasi, monitoring kualitas data dan yang lainnya itu difasilitasi dengan aplikasi. Jadi menjadi lebih mudah untuk melaksanakan rekon dan yang lainnya, walaupun kita bukan akuntan. Akan tetapi memang ada beberapa hal tertentu kita membutuhkan keahlian atau pengetahuan tentang akuntansi. Tapi tidak usah khawatir, jadi KPPN siap membantu kalau memang ada beberapa transaksi yang tidak biasa atau mungkin yang perlu penanganan khusus. Itu nanti kita lihat bersama-sama dan kita bantu Bapak-bapak, Ibu-ibu sehingga bisa melaksanakan penjurnalan misalnya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya dengan sistem ini itu kita bisa saling memonitor. Jadi mungkin nanti di satuan kerja tidak hanya operator akuntansi saja, tetapi mungkin nanti PPK bahkan KPA itu bisa membantu untuk melaksanakan monitor kualitas data laporan keuangan. Nah, ini ada di Monsakti, kemudian ada di Sakti, itu istilahnya adalah to-do list. Nah, ini nanti kami mohon Bapak-bapak yang mengawasi pelaksanaan penyusunan laporan di satuan kerja, itu bisa mengawasi lewat to-do list. Jadi ada semacam misalnya gerakan Jumat bersih. Jadi nanti setiap Jumat dilihat di to-do list-nya itu apakah ada transaksi-transaksi
yang perlu ditindaklanjuti. Jadi misalnya apakah misalnya ada persediaan yang belum didetailkan atau yang lain. Jadi ini kita bisa saling memonitor dan saling saling mengingatkan. Jadi nanti tidak hanya mungkin penyusun laporan keuangan saja, tetapi juga mungkin atasannya atau yang lain itu bisa membantu di dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya di acara sosialisasi ini kami harapkan bisa produktif, bisa memberikan manfaat dalam hal penyusunan laporan keuangan. Jadi kami ingatkan lagi bahwa salah satu fungsi penyusun laporan keuangan itu adalah menyajikan apa adanya. Jadi kita sajikan transaksi yang sudah terjadi dan apa-apa yang sudah ada itu kita sajikan. Jadi tidak ada misalnya yang terlewat atau kita tutup-tutupi. Jadi fungsi dari akuntansi itu adalah menyajikan, menyampaikan sesuai dengan standar dan sistem akuntansi yang ada. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan nanti bisa produktif dan bisa bisa memberikan manfaat dalam artian kalau ada permasalahan di satuan kerja Bapak-bapak Ibu-ibu bisa kita diskusikan bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mahfud atas sambutan yang telah diberikan. Apabila Bapak Mahfud setelah ini ada kegiatan lain, diperkenankan untuk live dari meeting ini, Pak. Terima kasih Mbak Urfia. Baik, Bapak Ibu Satker yang saya hormati, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di link yang telah disediakan, yaitu di link Linktree/051 Vera Palu. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa klik yang daftar hadir eksternal. Baik, langsung saja kita dengarkan materi sosialisasi hari ini yang akan dibawakan oleh Mbak Rika Laura. Kepada Mbak Rika Laura dipersilakan, Mbak. Baik, izin Mbak Urfia, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas, Mbak. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Satker KPPN Palu. Izin saya Rika Laura akan membawakan materi terkait dengan perdelapan. Mungkin ada yang awam terkait dengan perdelapan ini isinya apa aja sih gitu. Nah, untuk perdelapan ini itu akan ada pembahasan terkait dengan monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, serta penyampaian laporan keuangannya. Jadi nanti bukan hanya kan kalau misalnya biasanya itu kita akan bahas rekonsiliasi. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail untuk to-do list juga. Karena syarat dari penerbitan SHR untuk yang triwulan 3 ini atau dalam artian per September itu rekonsiliasi harus sudah selesai, to-do list juga udah harus selesai, serta harus dilakukan tutup permanen sehingga bisa terbit SHR-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas materi yang pertama. Untuk pembahasan pada pagi hari ini apa aja gitu kan? Ada dasar hukum, terus ada latar belakangnya, ada sistematika batang tubuh dan lampiran dari rancangan perdelapan itu sendiri, terus ada monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, kemudian ada pelaksanaan rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, pengenaan atau pencabutan sanksi, serta user requirement aplikasi atau implementasi dari Perdirjen. Nah, apa aja sih dasar hukum dari penyusunan rancangan Perdirjen ini? Itu yang pertama, ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 118 tahun 2021
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2081 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua itu adalah PMK 217 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, yang ketiga itu adalah PMK nomor 232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir kemarin sosialisasi Vera terkait dengan rekonsiliasi juga untuk yang semester 1, kan kemarin Mbak Urfia, kita menjanjikan nggak ya, ada nggak Bapak Ibu yang hafal PMK 232? Ya, kalau ada yang hafal PMK 232 kita kasih hadiah ya Mbak Rika ya, ada souvenir cantik menarik untuk Bapak Ibu Satker. Ada nggak Bapak Ibu yang udah pakem nih terkait dengan PMK 232? Mungkin nanti bisa Japri ya Mbak Rika yang sudah hafal. Iya, boleh. Baik, kita akan lanjut. Nah, untuk latar belakang dan tujuan penyusunan rancangan perdirjen, itu latar belakangnya apa aja gitu. Yang pertama ada amanat PMK 217 tahun 2022 tentang SHPP. Yang kedua, itu adalah temuan BPK atas LKPP tahun 2022. Jadi di dalam LKPP 2022 itu ada temuan BPK berupa yang pertama, kebijakan tutup periode dalam penyusunan LKKL itu belum memadai. Sehingga sekarang itu dari pusat, DJPB itu membuat suatu kebijakan di mana untuk terbit suatu SHR itu harus dilakukan tutup permanen. Nah, syarat untuk tutup permanen adalah semua transaksi itu harus sudah aman, termasuk rekonsiliasi dan to-do list-nya. Terus yang kedua adalah belum adanya sistem pengendalian yang memadai terkait keandalan, integritas, dan akurasi saldo. Terus tujuannya apa aja sih? Yang pertama, itu mau meningkatkan kualitas data laporan keuangan dalam periode yang lebih pendek, sehingga laporan keuangan itu dapat disusun lebih cepat. Kedua, mewujudkan informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan pemerintah ini andal dan akuntabel. Ketiga, meningkatkan kepatuhan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal ini Satker dalam menyampaikan laporan keuangan. Nah, untuk sistematika batang tubuh dalam lampiran per-8 ini apa aja? Untuk bab 1 itu tentang ketentuan umum, bab 2-nya tentang kualitas data, monitoring, dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, bab 3-nya itu adalah tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penggunaan laporan keuangan, bab 4-nya itu adalah penyampaian laporan keuangan pada WAKPA dan UAPPAW, bab 5-nya adalah tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan penyelesaian tindak lanjut kualitas data, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan. Bab 6-nya itu adalah ketentuan penutup. Nah, untuk lampiran dari perdirjen, itu bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya adalah monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, bab 3-nya itu adalah tata cara pelaksanaan rekonsiliasi, dan bab 4-nya itu adalah tentang tata cara pengenaan sanksi. Nah, untuk monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Apa sih kualitas data laporan keuangan itu? Kualitas data laporan keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan data transaksi BUMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Jadi diingat ya Bapak Ibu, untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tentunya ada beberapa data transaksi yang harus diolah terlebih dahulu sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, untuk alurnya apa aja gitu kan. Pencatatan transaksi keuangan dan transaksi BUMN pada aplikasi Sakti itu mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya setiap bulannya. Terus selain itu ada monitoring kualitas data LK secara berkala atau harian. Nah, monitoring kualitasnya itu di mana? Di Monsakti. Jadi sekarang untuk operator GLP itu kerjanya lumayan lebih berat dibandingkan dengan semester 1 kemarin atau bulan-bulan sebelumnya. Karena operator GLP sudah harus mengecek bila bukan hanya bulanan saja, bila perlu setiap hari itu apa aja yang termasuk ke dalam to-do list Satker.
Terus gimana proses rekonsiliasinya Satker? Apakah sudah match antara Sakti dan Spannya atau masih ada selisih antara Sakti dan Spannya? Terus setelah dimonitoring oleh operator GLP itu nanti operator GLP dapat mendiskusikan ke operator-operator lainnya, misalnya operator aset, persediaan, terus bendahara untuk menindaklanjuti penyelesaian dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, fitur yang ada di Monsakti itu apa aja? Yang pertama itu adalah to-do list. To-do list-nya itu nanti kita bakal cek apa aja sih yang termasuk ke dalam to-do list Satker. Nah, nanti to-do list ini ada yang harus diselesaikan secara bulanan, ada yang harus diselesaikan secara triwulanan, ada yang harus diselesaikan secara tahunan. Nah, terus ada fitur monitoring. Fitur monitoring di Monsakti ini digunakan untuk menyajikan informasi transaksi keuangan dan transaksi BUMN tertentu yang perlu diawasi atau dimonitor. Nah, yang ketiga itu adalah fitur daftar atau rincian. Nah, fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam penyusunan CLK laporan keuangan dan CR BUMN pada laporan BUMN. Sekarang kita mau lihat nih, apa aja sih fitur-fitur to-do list dan fitur monitoring serta fitur daftar rincian ada di Monsakti. Nah, untuk fitur to-do list seperti yang tertera di dalam PPT, itu ada sekitar 29 to-do list yang harus diselesaikan oleh Satker. Nah, tapi 29 to-do list ini itu dibagi-bagi, nanti ada yang harus diselesaikan secara bulanan, ada yang diselesaikan secara triwulanan ataupun tahunan gitu. Jadi nggak semuanya selama 29 to-do list ini harus diselesaikan secara bulanan gitu. Nah, untuk fitur monitoring juga ada monitoring TKTM, RKRM, sampai dengan monitoring persediaan dalam proses. Terus untuk fitur daftar atau rincian, itu adalah daftar buku besar, daftar jurnal umum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek buku besar Satker, itu bisa dicek juga melalui Monsakti. Nah, kita akan bahas apa aja sih yang termasuk ke dalam to-do list bulanan, terus to-do list triwulanan, to-do list semester 1, serta to-do list tahunan. Nah, untuk to-do list bulanan itu harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau sesuai dengan ND Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, untuk to-do list bulanannya itu apa aja? Itu ada 10. Yang pertama adalah persediaan belum didetailkan, terus ada aset belum didetailkan, yang ketiga ada persediaan belum approve, terus ada aset belum validasi dan approve, RK persediaan belum RM, RK persediaan ke aset belum RM, RK aset belum RM, RK aset kepersediaan belum RM, TK internal belum TM persediaan, TK internal belum TM internal aset. Nah, untuk to-do list triwulanan itu dia termasuk ke dalam to-do list bulanan serta ada tambahan, yaitu adalah TK aset belum TM, TK persediaan belum TM, TK piutang belum TM, serta pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Nah, ini itu juga to-do list triwulanan ini diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulanan berakhir. Nah, kalau khusus untuk yang September ini, berarti yang harus diselesaikan adalah to-do list bulanan plus to-do list triwulanan. Jadi nanti kita bakal cek satker-satker mana aja sih yang masih terkendala di to-do list-nya atau masih banyak nih merah-merahnya gitu. To-do list-nya masih belum diselesaikan atau rekonnya belum diselesaikan. Nah, kita lanjut dulu ya ke to-do list semester 1. To-do list semester 1 itu adalah gabungan antara to-do list bulanan dan triwulanan, ditambah dengan belum penyisian piutang, serta belum penyusutan aset. Nah, belum penyusutan aset ini karena dia belum tutup modul aset biasanya. Nah, untuk to-do list tahunan, itu mencakup to-do list bulanan, to-do list triwulanan, dan semesteran. Terus ada juga saldo akun utang yang belum diterima tagihannya, saldo akun belanja yang masih harus dibayar dan piutang lainnya, selisih transaksi resiprokal, saldo akun hibah yang belum disahkan, saldo akun kas dan bank BLU belum disahkan, transfer kas BLU antar satker BLU. Nah, ini nanti di akhir tahun
kita harus berarti nanti kalau untuk tahunan sekitar di bulan Januari tanggal 15 itu kita harus selesaikan to-do list-nya tahunannya. Untuk to-do list lainnya itu berupa ketidaksesuaian akun versus kode barang aset, terus ada ketidaksesuaian akun dengan kode barang persediaan, pagu minus yang basis SP2D, saldo akun tidak normal, pengembalian belanja melebihi realisasi belanja, pendapatan belum disetel piutang, serta pajak non-DJP dan DJBC. Nah, mungkin kalau selama proses penyelesaian to-do list ini ada beberapa pertanyaan dari Satker ya terkait dengan saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Meskipun ada sampai sekarang saldo akun utang yang belum diterima tagihannya, itu tuh tidak menjadi masalah apabila belum dapat diselesaikan gitu, karena itu dia tergolong ke dalam to-do list tahunan. Yang perlu diperhatikan adalah cukup to-do list bulanan dan to-do list triwulanan. Kalau untuk yang semester ini. Jadi diingat lagi ya Bapak Ibu ya, ada to-do list bulanan dan to-do list triwulanan untuk yang penyelesaian bulan September ini. Nah, kita akan bahas secara detail untuk to-do list-nya. Nah, untuk persediaan belum didetailkan. Biasanya itu karena ada BST, cuman belum didetailkan persediaannya sama operator persediaan. Nah, yang kedua itu adalah aset belum didetailkan. Sama seperti persediaan belum didetailkan, itu sudah ada BST-nya namun belum dilakukan pendetailan oleh operator asetnya. Untuk persediaan belum approve, biasanya itu disebabkan karena approver persediaan itu belum nge-approve pencatatan atau pendetailan dari persediaan. Terus aset belum validasi dan atau approve, itu sama, approver maupun validatornya itu belum melakukan approve ataupun validasi dari pencatatan atau pendetailan aset. Untuk reklas persediaan belum RM, itu disebabkan karena misalnya ada terdapat reklas keluar kode barang persediaan ke kode barang persediaan lainnya. Terus belum direklas masuk pada persediaan pada modul persediaan. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan modul persediaan yaitu reklas keluar dan reklas masuk persediaan. Nah, untuk reklas persediaan ke aset belum RM itu biasanya disebabkan karena adanya reklas keluar kode barang dari persediaan ke kode barang aset. Namun di asetnya itu belum direklas masuk. Jadi nanti ditindaklanjuti dengan apa? Akan ditindaklanjuti dengan melakukan reklas masuk pada modul aset tetap. Terus reklas aset belum RM. Bentar ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu izin melanjutkan karena tadi ada kendala sebentar. Untuk selanjutnya itu adalah RK aset belum RM. Nah, untuk oke, ini tadi udah dijelaskan ya. Oke. Untuk TK internal belum TM internal persediaan.
Nah, untuk TK internal belum TM internal persediaan itu biasanya terjadi karena adanya transfer keluar persediaan antara induk satker dengan subsatker, namun belum dilakukan transfer masuk persediaan pada modul persediaan. Jadi satker itu harus ngapain sih? Satker itu menindaklanjutinya dengan mencatat transfer masuk internal melalui modul persediaan. Nah, kemudian itu adalah TK internal belum TM internal aset. Ini disebabkan karena apa? Karena adanya transfer keluar aset tetap atau aset lainnya antara induk satker dengan subsatker, namun belum dilakukan transfer masuk aset tetap pada modul aset tetap. Jadi satker harus menindaklanjutinya dengan mencatat transfer masuk internal melalui modul aset tetap. Kemudian ada pendapatan belum disetel piutang. Nah, ini tuh disebabkan biasanya karena adanya TGR. Terus ada pelunasan piutang, baik yang berasal dari potongan SPM, setoran PNBP melalui surat bukti setor atau SBS, dan setoran PNBP melalui non-SBS. Namun belum dilakukan pencatatan transaksi settlement pada modul piutang. Nah, Satker ini harus menindaklanjutinya dengan apa? Itu dengan mencatat settlement piutang pada modul piutang. Nah, ini jangan salah ya Bapak Ibu ya, meskipun misalnya ada TGR gitu, itu terus dilakukan penyetoran oleh Satker. Nah, otomatis dengan adanya TGR itu tuh bakal ngebentuk yang namanya bakal ada monitoring settlement pendapatan belum disetel piutang nanti di Mon Saktinya. Nah, biasanya ada kendala nih di Satker. Saya nih nggak ada piutang sebesar segini-segini loh, Mbak, kayak gitu. Tapi kok muncul ya settlement non SBS-nya. Nah, perlu ditanyakan lagi, ini sebenarnya transaksi apa gitu. Jangan asal main disetor aja. Harus benar-benar dipastikan apakah memang ini menyangkut terkait dengan setoran untuk piutangnya atau penyelesaian piutangnya atau bukan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata udah disetorkan, terus ternyata oh bukan termasuk ke dalam piutang, bisa juga sih dilakukan dengan koreksi akun nanti. Nah, untuk saldo tidak normal, biasanya saldo tidak normal ini disebabkan karena ada akun yang seharusnya misalnya dia di debit, tapi dia terbacanya di kredit. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, itu bisa ditindaklanjuti dengan apa? Bisa dilihat dengan buku besarnya atau bisa dilihat bisa dilakukan dengan penjurnalan manual gitu. Ingat lagi untuk saldo tidak normal ini termasuk ke dalam to-do list tahunan. Jadi nanti untuk tahunan, Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan saldo tidak normalnya ini. Untuk ketidaksesuaian akun dengan kode barang persediaan, ini sering terjadi ya karena misalnya ada barang yang seharusnya tidak sesuai peruntukannya gitu kan. Nah, biasanya Satker itu menanyakan, "Ini kenapa ya muncul monitoring ketidaksesuaian akun versus kode barang persediaan, gimana tindak lanjutnya?" Itu bisa dilakukan dengan koreksi SPM atau dengan melakukan reklas BAST. Terus ada ketidaksesuaian akun versus kode barang aset tetap, sama seperti ketidaksesuaian akun versus kode barang persediaan. Jadi kalau untuk ketidaksesuaian akun ini bisa ditindaklanjuti dengan koreksi SPM maupun dengan reklas BAST. Untuk TK persediaan belum TM, itu disebabkan karena terdapatnya transfer keluar persediaan antara Satker dalam lingkup pemerintah pusat dalam satu KL maupun lintas KL, namun belum dilakukan pencatatan transfer masuk pada modul persediaan oleh Satker penerimanya. Ini juga sering terjadi nih, biasanya karena Satker itu bilang, Mbak, kita belum menerima persediaannya atau belum menerima barangnya, jadi kita belum bisa catat gitu. Sebenarnya kalau untuk yang barangnya belum diterima, mungkin kalau dalam proses penyelesaian to-do list seperti ini, itu kalau misalnya barangnya belum nyampe, mungkin bisa aja langsung diterima transfer masuk. Cuman kalau misalnya barangnya sudah datang sebelum jatuh tempo penyelesaian to-do list ini bisa segera dicatat gitu. Nah, untuk TK aset belum TM sama seperti TK persediaan belum TM, terus TK piutang juga sama.
Untuk pagu minus basis SP2D, ini tuh disebabkan karena terdapatnya realisasi belanja yang melebihi pagu belanja pada tahun berjalan. Nah, ini diselesaikan dengan cara melakukan revisi anggaran secara berjenjang mulai dari KPA, Kanwil DJPB, DIT-PA, Jenderal Anggaran sesuai dengan kewenangannya. Terus ada pendapatan pajak non DJP dan DJBC. Nah, kalau ini itu disebabkan karena adanya setoran pajak yang seharusnya itu masuk ke kode satker pajak, namun di SPM-nya itu dia masuk ke dalam kode satkernya satker sendiri gitu. Misalnya satker A gitu. Itu dia buat SPM-nya itu untuk setor pajaknya, itu yang dia gunain adalah kode satkernya sendiri, yaitu A. Seharusnya itu adalah kode satker pajak. Nah, ini juga terbaca di Monsakti Satker. Terus ada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja selain belanja pegawai. Ini itu disebabkan karena adanya pengembalian belanja yang melebihi realisasi belanjanya selain akun 51 ya. Jadi misalnya akun 52 itu kalau misalnya melebihi realisasi belanjanya bakal terbaca di Monsakti yaitu pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Nah, gimana sih cara Satker menyelesaikannya? Itu Satker dapat mengidentifikasi penyebab pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Apakah disebabkan karena kesalahan segmen COA-nya atau hal lainnya. Nah, Satker tentunya harus memastikan bahwa segmen COA yang digunakan untuk pengembalian belanja itu telah sama dengan segmen COA yang digunakan dalam realisasi belanjanya. Dalam kondisi ini, Satker menindaklanjuti dengan melakukan koreksi SPM atau SP2D atau SSPB-nya. Terus untuk belum penyisian piutang. Untuk yang belum penyisian piutang ini, itu biasanya disebabkan karena terdapatnya saldo piutang yang belum dilakukan penyisihan gitu. Nah, piutang di neraca itu harus disajikan sebesar nilai bersih ya, net atau net realizable value. Jadi penyisian piutang ini juga harus dilakukan secara periodik setiap semesteran. Nah, gimana kalau misalnya ada kendala Satker terkait belum penyisian piutang? Nah, Satker dapat menindaklanjutinya dengan melakukan penyisian piutang pada modul piutang. Nanti ada menu penyisian piutang kalau saya tidak salah di modul piutangnya. Nah, untuk Satker itu memastikan bahwa telah melakukan penyisian piutang secara periodik setiap semesteran, sebagaimana yang diatur di dalam PMK yang mengatur mengenai sistem akuntansi instansi. Terus yang ke-23 itu adalah belum penyusutan aset tetap dan amortisasi ATB. Nah, ini biasanya disebabkan karena Satker belum tutup modul aset tetap. Jadi, kalau untuk mau membentuk penyusutan aset, itu harus dilakukan tutup periode dulu pada modul aset tetapnya. Nah, untuk yang tutup modul aset tetap, itu kalau sekarang harus secara bulanan ya. Jadi kalau untuk membentuk penyusutannya dia memang setiap semesteran, periode 6 dan periode 12 nanti. Cuman kalau untuk tutup modul aset tetap dilakukan secara bulanan. Terus ada selisih transaksi resiprokal disebabkan karena adanya ketidaksesuaian informasi transaksi resiprokal antara Satker pemberi kerja dengan Satker penerima kerja. Jadi transaksi resiprokal ini apa? Transaksi resiprokal ini merupakan transaksi timbal balik antara Satker pemberi kerja dengan Satker penerima kerja yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Biasanya transaksi resiprokal ini disebabkan karena Satker yang non BLU dengan BLU gitu. Nah, cara penyelesaiannya apa? Itu Satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan identifikasi penyebab dari selisih transaksi resiprokal. Entah itu belum dicatat belanjanya ataupun belum dicatat pendapatannya. Nah, selanjutnya adalah saldo akun hibah yang belum disahkan. Itu disebabkan karena terdapatnya penerimaan kas hibah pada modul bendahara dan atau pencatatan BST hibah barang atau jasa atau surat berharga pada modul komitmen, namun belum dilakukan pengesahan hibah, baik itu hibah uang maupun hibah barang atau jasa ke KPPN. Nah,
cara penyelesaiannya kalau untuk akun hibah yang belum disahkan, itu Satker dapat melakukan pengesahan hibah ke KPPN, baik itu melalui SP2AL maupun dengan mengajukan MPH LBJS ke KPPN. Selanjutnya adalah BST gantung atau saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk saldo akun utang yang belum diterima tagihannya itu sudah ada tersedia menunya di Sakti Satker operator GLP, itu laporan transaksi gantung. Jadi bisa dicek apa aja sih transaksi yang menggantung, baik dari BAST-nya atau SPM-nya, itu bisa dicek di laporan transaksi gantung. Nah, nanti bisa dicek apakah memang ada BAST yang menggantung ataukah SPM yang menggantung. Nah, setelah dicek, itu dilihat lagi di pencatatan di Saktinya, di operator komitmennya atau operator pembayarannya, atau apakah memang ada BST dan SPM menggantung tersebut. Kalau misalnya ada, bisa dihapus. Terus saldo akun belanja yang masih harus dibayar juga ada di monitoring laporan transaksi gantung. Jadi bisa dicek melalui menu tersebut untuk bisa dilihat transaksi mana aja sih yang menggantung. Nah, sekali lagi untuk yang utang yang belum diterima tagihannya dan belanja yang masih harus dibayar, itu diselesaikannya nanti di to-do list tahunan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngambis nih, mau menyelesaikan utang yang belum diterima tagihannya, sama belanja yang masih harus dibayar, karena eselon satunya minta harus diselesaikan transaksi utang yang belum diterima tagihannya sama belanja yang masih harus dibayar, ya monggo disilakan aja. Tapi untuk dari kami, pengklasifikasian BST gantung dan SPP gantung ini termasuk ke dalam to-do list tahunan. Jadi nggak wajib diselesaikan di triwulan 3 yang ini. Terus ada selisih transfer kas BLU antar Satker BLU. Ini biasanya disebabkan karena terjadinya selisih saldo kas pada BLU berkenaan dengan proses transfer kas BLU yang disebabkan antara lain yang pertama, Satker BLU selaku Satker pengirim telah melakukan pencatatan transaksi transitoris di modul komitmen. Namun, belum dilakukan pencatatan kas masuk di modul bendahara oleh Satker BLU selaku Satker penerima atau dengan kondisi sebaliknya. Selisih ini juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan besaran nilai kas keluar atau kas masuk antara Satker pengirim dan Satker penerima. Terus yang kedua adalah Satker BLU selaku Satker pengirim telah melakukan pengesahan BLU atas transaksi transfer keluar kas BLU ke Satker BLU yang lain, namun belum dilakukan pengesahan atas transfer masuk kas BLU tersebut. Gimana cara menindaklanjutinya? Apabila terdapat data pada menu ini, Satker dapat menindaklanjutinya dengan yang pertama, mencatat pengeluaran pemindahan kas BLU melalui pencatatan transaksi transitoris di modul komitmen atau penerimaan pemindahan kas BLU pada modul bendahara. Yang kedua, bisa dilanjutkan dengan melakukan pengesahan atas pengeluaran atau penerimaan kas BLU ke KPPN. Dan Satker itu perlu memastikan bahwa besaran nominal yang dicatat itu telah sesuai antara Satker pengirim dengan Satker penerimanya. Nah, untuk jadwalnya, kita fokus ke yang bulan September aja ya Bapak Ibu. Untuk yang to-do list itu karena dikeluarkannya per 8 ini dan berdasarkan arahan dari pusat, itu untuk terbit SHR adalah batas maksimalnya di tanggal 16 Oktober. Yang mana SHR itu terbit ketika to-do list sudah selesai dan rekonsiliasi sudah selesai. Berarti otomatis sampai di tanggal 16 atau maksimalnya di tanggal 16 itu to-do list dan rekonsiliasinya itu sudah harus selesai. 17 Oktober itu adalah pengenaan sanksinya. Nah, fokus utama kita di September ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang Desember nanti sesuai dengan kebijakan. Untuk yang Oktober, November, itu nanti setiap tanggal 15 harus diselesaikan rekonsiliasinya maupun to-do list-nya. Jadi untuk bulan selanjutnya, baik Oktober dan November, operator GLP-nya juga harus tetap memantau Mon Saktinya, apa aja sih yang termasuk ke dalam to-do list Satker, karena itu menjadi, sekali lagi saya ingatkan, itu menjadi syarat untuk terbit SHR, to-do list dan rekonsiliasi. Nah,
Saya udah jelasin ya Bapak Ibu ya, kalau untuk yang ketentuan lain terkait kualitas data laporan keuangan, itu apabila masih terdapat to-do list, itu tidak bisa dilakukan tutup periode pada modul GLP dan tidak dapat diterbitkan SAR. Terus jadinya gimana? Ya harus mau nggak mau harus diselesaikan to-do list-nya, terus terus dilakukan tutup permanen, baru bisa diterbitkan SAR. Terus kenapa sih mesti harus diselesaikan to-do list-nya ini gitu? Terus kenapa harus ditutup permanen? Kenapa nggak tutup sementara aja gitu? Kenapa harus tutup permanen? Supaya datanya itu pas nyusun laporan keuangan itu tidak bergerak lagi. Jadi dia udah laporan keuangan bersifat final. Kan kadang kalau misalnya tutup sementara itu bisa jadi nanti sewaktu-waktu dibuka lagi tutup sementaranya itu. Jadi masih bisa diotak-atik. Itulah yang menyebabkan nanti laporan keuangannya Satker itu bisa bergerak. Nah, makanya dari itu imbauan dari pusatnya DJPB itu harus melakukan tutup permanen biar pas menyusun laporan keuangan itu tidak bergerak lagi datanya. Kemudian udah kita berbicara tentang to-do list, terus kita akan masuk ke dalam rekonsiliasi. Nah, mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi ya kalau terkait dengan rekonsiliasi, karena biasanya setiap bulan lah kami melakukan monitoring ke Satker terkait dengan rekonsiliasi. Nah, sebenarnya rekonsiliasi ini bukan hanya bersifat eksternal saja, tapi di internal juga ada gitu. Kita akan bahas. Untuk rekonsiliasi ini, apa sih? Rekonsiliasi ini adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Nah, tujuannya apa? Untuk memperoleh keandalan serta meningkatkan akurasi dan validitas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk rekonsiliasi ini, dia terbagi jadi 3. Cuman fokus kita sebenarnya di rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Untuk rekonsiliasi internal itu terdiri atas apa aja? Yang pertama adalah rekonsiliasi antara Wakpa atau Wakpabun dengan bendahara. Yang kedua, rekonsiliasi antara Wakpa dengan WakPB. Terus yang ketiga adalah rekonsiliasi Wakpa dengan pengelolaan piutang. Ini bersifat bulanan ya. Terus ada rekonsiliasi eksternal. Fokus utama kita itu adalah rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi sakti dan span. Yang mana Bapak Ibu tuh bisa ngecek di Monsaktinya, Bapak Ibu itu ada rekonsiliasi sakti span. Jadi nanti bisa dicek di situ tuh apakah masih ada merah-merah atau sudah 00. Kalau misalnya masih ada merah-merah, berarti itu harus diselesaikan. Bisa dilihat juga di situ. Yang merah itu apa aja sih? Biasanya disebabkan karena belum catat PNBP atau belum catat SP2D koreksi atau belum catat SP2D, belum catat MPH LBJS dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada rekonsiliasi PNBP terpusat. Ini tuh dilaksanakan antara kantor pusat Satker, pengguna PNBP dengan DJPB. Dalam hal ini adalah KPPN khusus penerimaan atas rekapitulasi data PNBP. Nah, untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, rekonsiliasi eksternal itu ada beberapa status. Yang pertama adalah bukan periode penerbitan SAR, yang kedua rekonsiliasi belum tutup periode, rekon selesai belum tutup periode. Nah, sekarang ini ada tambahan sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu cek di Monsaktinya, itu bisa jadi rekon selesai, tapi masih ada transaksi to-do list yang belum selesai, terus belum tutup periode. Jadi ada tambahan status dia. Terus ada proses rekon belum selesai, masih terdapat perbedaan. Nah, itu rekonnya berarti harus dicek apakah memang masih ada transaksi yang belum dicatat atau hal lainnya. Terus ada permintaan persetujuan rekonsiliasi, terus ada permintaan persetujuan rekonsiliasi ditolak, kemudian ada rekon selesai, hasil rekonsiliasi terbentuk, terus ada Satker dikenai sanksi, serta sanksi Satker sudah dicabut. Nah, apa aja sih kriteria Satker yang mendapatkan persetujuan? Jadi, Bapak Ibu, untuk rekonsiliasi ini, itu bisa dilakukan permintaan persetujuan ke KPPN. Cuman,
Kriterianya apa aja sih yang mendapat persetujuan dari KPPN? Yang pertama itu adalah data setoran belanjanya itu belum masuk ke siap. Atau secara garis besarnya, ada beberapa kendala di dalam aplikasi Sakti. Jadi, kalau misalnya ada kendala di dalam aplikasi Sakti, itu bisa Sakti ataupun SPAN-nya itu bisa dilakukan persetujuan dari KPPN. Tapi sepanjang kalau misalnya tidak ada kendala di Saktinya atau karena Bapak Ibu yang belum mencatat transaksinya, itu kami tidak dapat melakukan persetujuan. Jadi secara tidak langsung berarti Bapak Ibu harus melakukan pencatatan transaksi yang ada di menu rekonsiliasi Sakti SPAN. Nah, periode rekonsiliasinya ini kapan gitu. Nah, kita fokus utamanya ke September ya, Bapak Ibu. Itu tanggal 1 September sampai 16 Oktober. Jadi nanti di tanggal 17 Oktober itu akan ada pengenaan sanksi. Jadi diingat lagi, di tanggal 16 Oktober itu adalah batas maksimal antara rekonsiliasi, to-do list, dan tutup permanen. Nah, setelah tanggal 16 atau di tanggal 17-nya, itu kami sudah mulai memberlakukan pengenaan sanksi. Nah, untuk SHR diterbitkan balik lagi karena itu dengan persyaratan tidak ada TDK rupiah maupun TDK COA pada menu rekonsiliasi Sakti SPAN, terus tidak ada to-do list, terus sudah melakukan tutup permanen. Kemudian kita akan bahas mengenai penyampaian laporan keuangan. Nah, selain harus menyelesaikan rekonsiliasi to-do list, tutup permanen, nah operator pelaporannya itu harus menyampaikan laporan keuangannya. Nah, batas penyampaian laporan keuangan ke kami, yaitu KPPN, itu adalah tanggal 31 Oktober. Jadi, sebenarnya masih ada waktu, nanti dari mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 31. Jadi yang disampaikan ke kami itu adalah laporan keuangan sama kertas kerja telaah. Prosedurnya sama kayak yang kemarin semester 1, jadi Bapak Ibu harus membuat telaah untuk laporan keuangan, terus menyampaikan laporan keuangan. Cuman ada tambahan, nanti setelah Bapak Ibu menyusun laporan keuangan, itu harus membuat surat penyampaian laporan keuangan dan menguploadnya di Monsakti. Nanti kita akan demokan gimana sih cara menyampaikan surat penyampaian laporan keuangan ini melalui Monsakti. Untuk dasar hukumnya, dari penyampaian laporan keuangan, itu adalah PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Terus yang kedua itu adalah PMK nomor 217 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga itu adalah PMK nomor 232 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Nah, untuk periode dan jenis laporan keuangannya, untuk Satker itu menyampaikan laporan keuangannya itu ke kami, bukan hanya semesteran dan tahunan, tetapi ditambah juga dengan triwulanan, itu tetap disampaikan ke kami. Apa aja yang disampaikan, itu komponennya berupa LRA, LO, LPE, neraca, dan CLK. CLK-nya berarti Bapak Ibu tetap harus menyusun CLK ya, untuk yang triwulanan 3 ini. Nah, mekanisme penyampaian laporan keuangan itu disampaikan dalam bentuk file PDF. Nanti di akhir PowerPoint ini, itu akan ada link untuk penyampaian laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngirim fisiknya ke kami, cukup dengan PDF aja yang diupload. Terus Satker itu melakukan upload file surat penyampaian LK pada aplikasi Monsakti. Kemudian setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta KPPN melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan melalui aplikasi Monsakti. Jadi kami itu akan melakukan monitoring Satker mana sih yang udah menyampaikan surat penyampaian laporan keuangan. Jadi bakal kedeteksi nih Satker-Satker mana aja yang belum menyampaikan laporan keuangan. Nanti juga ada di form kami, yaitu di form latte, itu juga bakal bisa dicek Satker mana aja yang misalnya belum melakukan upload atau Satker yang sudah melakukan upload. Ataupun kalau berdasarkan pengalaman dari semester 1, ada Satker yang
kami tolak laporan keuangannya karena tidak lengkap atau nggak ada CLK-nya, cuman ada LRA, LOLP cetakan dari Monsakti, terus nggak ada analisis, nggak ada telaahnya. Jadi itu biasanya kami tolak. Nah, kemudian dalam hal sampai dengan batas akhir penyampaian LK, yaitu tanggal 31 Oktober, Satker belum melakukan upload file surat penyampaian LK, maka akan dikenakan sanksi. Jadi sanksinya double-double ya Bapak Ibu ya. Udah kalau misalnya belum terbit SAR dapat dikenai sanksi, terus LK juga bakal dikenain sanksi. Jadi mohon menjadi perhatian juga untuk lebih aware lagi terhadap transaksi-transaksinya. Untuk ketentuan lain terkait penyampaian laporan keuangan. Nah, penyampaian laporan keuangan ini jadi salah satu kewajiban bagi Satker untuk menyampaikan ke kami. Terus nanti sanksinya itu akan kami kenakan kepada Satker yang belum menyampaikan laporan keuangan. Untuk pengenaan sanksi, objek sanksinya itu adalah ketidakpatuhan dalam penyampaian LK. Objek ketidakpatuhan ini apa? Ketidakpatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut kualitas data yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, serta ketidakpatuhan terhadap penyelesaian ketuntasan rekonsiliasi eksternal. Bentuk sanksinya ini apa aja? Itu berupa penolakan semua SPM kecuali SPM LS belanja pegawai, SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM PP. Terus mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi dan ketidakpatuhan. Untuk SP2S dan SP3S diterbitkan secara otomatis dan atau manual melalui aplikasi Monsakti. Mekanisme penerbitan SP2S itu dilakukan dengan cara informasi SP2S sebagai dasar penolakan SPM secara manual oleh KPPN. Terus informasi SP2S ini akan men-trigger user Sakti pada Satker agar PPSPM tidak dapat melakukan approval atas SPM yang menjadi objek sanksi. Jadi kalau udah terbit SP2S, berarti otomatis nanti PPSPM tidak dapat melakukan approval. Nah, yang ketiga itu ada Kanwil DJPB yang memberikan rekomendasi ke KPPN atas pengenaan sanksi ketidakpatuhan atas penyampaian LK Satkernya. Terus yang keempat, Satker dapat melakukan approve SPM setelah diterbitkan SP3S pada SPM yang menjadi objek sanksi. Jadi misalnya Satker udah menyelesaikan semua to-do list, terus sudah terbit SAR, nanti bakal terbit SP3S dan Satker itu dapat melakukan approve SPM. Dalam hal ini PPSPM-nya dapat melakukan approve SPM ketika sudah terbit SP3S-nya. Nah, Satker yang tidak dapat menyelesaikan kualitas data dan dikenakan sanksi itu dapat mengajukan dispensasi nanti ke Kanwil. Nah, yang terakhir itu ada user requirement aplikasi atau implementasi perdirjan. Itu ada apa aja? Itu ada reposisi menu Monsakti 2022 pada Monsakti 2023. Terus ada tambahan penerbitan SP2S dan SP3S secara otomatis dalam sistem aplikasi Sakti maupun Monsakti. Terus pengenaan dan pencabutan sanksi dilaksanakan secara otomatis. Terus ada penambahan fitur upload surat penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA maupun UAPPAW. Terus ada penambahan fitur monitoring penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA dan atau UAPPAW. Terus ada penambahan fitur monitoring atau daftar atas penerbitan SP2S. Terus ada validasi pada aplikasi Sakti berupa tutup periode dapat dilakukan apabila tidak terdapat to-do list dan hasil rekonsiliasi. Dan hasil rekonsiliasinya itu sama. Terus ada validasi pada aplikasi Monsakti berupa SAR dapat terbit apabila hasil rekonsiliasi eksternal sama, tidak terdapat to-do list dan tutup buku. Jadi di kami itu sudah dikasih ada monitoring kepatuhan Satker. Jadi di situ nanti berisikan Satker mana aja sih yang belum menyelesaikan rekonsiliasi, Satker mana aja yang belum menyelesaikan to-do list, dan Satker mana aja yang belum menyelesaikan belum melakukan tutup permanen. Nah, sekarang ini udah masuk ke daftar Satker yang masih bermasalah. Datanya itu adalah per data kemarin, tanggal 11 Oktober, itu data siang hari, sekitar jam 2-an. Itu masih ada Satker, 12 Satker yang hari ini kami undang, yang memiliki to-do list dan rekonsiliasi.
Mungkin Mbak Urfi bisa diarahkan untuk satker-satker yang tertera di dalam PPT ini, apakah ada yang hadir? Baik, mungkin di absen aja ya, dari Rumkit 344885, apakah ada, Bapak Ibu? Oke, Dari Rumkit apakah hadir? Dari Rutan Rumah Tahanan Negara Palu 567890, adakah yang hadir? Ada hadir. Hadir. Baik, silakan Pak. Ini ada Mbak Rika nih hadir dari Rutan Palu 567890. Nah, iya, untuk yang 567890 itu tuh kemarin sudah sempat saya japri juga melalui Telegram ya untuk mencatat PNBP khususnya sama ada persediaan yang belum didetailkan. Berarti nanti kan setelah persediaan yang nanti kalau misalnya persediaannya itu sudah didetailkan berarti ada persediaan belum approve. Nah, itu tetap harus dilakukan didetailkan dan di-approve. Ini untuk yang 567890 itu apakah sudah didetailkan persediaannya atau belum ya? Sementara, Mbak. Oh, Ada itemnya. oh iya Pak, mohon dicatat ya Pak ya, kalau misalnya belum SP2D bisa dicatat juga sesuai dengan Iya. BST-nya. Iya, siap. Oke. Untuk selanjutnya yang dari KPKNL ada? Sepertinya nggak ada ya Mbak Urfia ya, kalau dari Iya, nggak ada KPKNL. Mbak Rika. Lanjut aja dari Untat. Oke, Untat, iya. Kalau Untat ini tinggal persediaan belum approve aja. Oke, sepertinya tidak hadir juga Mbak Rika. Mungkin kita lanjut aja ke Ke Poltekkes Poltekkes Palu. ya. Ke Poltekkes Palu, apakah hadir? Hadir. Oh, hadir Mbak Rika ini, Poltekkes Palu. Nah, untuk Poltekkes Palu itu kemarin, ya gimana Pak? Ya, halo. Iya, silakan Bapak. Ya, Bagaimana, Bu? untuk Poltekkes Palu, apakah asetnya itu udah didetailkan belum ya Pak? On proses, Mbak. Poltekkes Palu aset sudah didetailkan. Oh, udah ya Pak. Itu kemarin ya? Udah didetailkan ya Sudah. kemarin? Iya, itu kan bulan 7 ya, Bu ya. Sampai Juli. dengan bulan 9 sih. Kalau di Berarti bulan kalau misalnya 9 bulan kita, sebelumnya ada. Kalau ya, sampai sudah, Bu, dengan sudah bulan 9 dibuka. udah. Oh, berarti di menurut Sudah, Bu. apa to-do list-nya Mun Sakti operator GLP-nya itu udah aman ya Pak untuk terkait Kami sekarang tinggal dasar dari SPM yang menyeberang bulan. kenapa Pak? Di to-do list kami hanya tinggal satu yang belum muncul. Apa itu Pak? Oh, ada pembelian yang SPM-nya itu tanggal 28 ya, 29 bulan 9, Bu. Kalau yang itu aset dan persediaan semua sudah, Bu. Sudah didetailkan semua, ya. sudah hilang dari posisinya. Oh, berarti kemarin itu udah diselesaikan semua ya Pak untuk asetnya? Sudah, Bu, sudah selesai. Ah. Ya. Ini Pak, untuk yang rekonsiliasi, karena kemarin itu, perdata kemarin itu masih ada selisih rekonsiliasi. Untuk bendahara pengeluarannya, apakah sudah mencatat PNBP-nya Pak? Bendahara Kemarin mencatat sudah PNBP. sempat, ya, kemarin sudah sempat di Japri juga melalui Telegram. Bu, ini datanya periksa. Kemarin Kenapa? kan kita di eselon 1 kami.
itu sudah selesai semua. Oh, berarti Tinggal satu. rekonsiliasinya sudah selesai ya, Pak? Eh, Iya. boleh Tapi dicek kami di menu. belum diperbolehkan untuk tutup buku. Oh, ya, nggak apa-apa. Kalau tutup permanen memang batasnya kan tanggal 16. Sementara itu Iya. dicek lagi aja di menu rekonsiliasinya, Pak. Nanti Oh di ya, operator baik. GLP, dia akan ada Ya, menu rekonsiliasi ya, Satpispan, nanti bisa dicek. Kalau ya, misalnya baik, sudah Bu, aman, baik. berarti sudah. Oke, Pak. Terima Baik, kasih, ya, terima Pak kasih, Poltekkes. Bu. Iya. Ya. Iya, baik, Bu. Selanjutnya dari Kanwil Kemenak, Sulawesi Tengah. Apakah hadir? Tidak hadir ya. Terus ada dari Man Ice Satker berapa itu, yang Mbak? Maaf, yang mana, Bu? Kanwil Kemenak Kalau dari Sulteng. Kanwil Kemenak itu 419318. Oh iya, hadir Mbak, hadir. Nah, itu ada to-do list yang belum validasi dan approve aset. Itu aja sih, Bu. Oh iya, sementara di eksekusi, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Terima kasih. dari Satker 418195, apakah hadir? Dari Madrasah Aliyah ini di Kia Palu. Sepertinya nggak ada Mbak Rika. Mungkin bisa lanjut Nggak ada ke ya? Mandonggala. Ya, Manunggala. Manunggala ini terkait dengan Paguminus ya. Akun 521115. Kemarin itu sudah sempat dikoordinasi juga untuk ada koreksi SPM. Apakah hadir dari Mandonggala? Nggak hadir ya, Boruf ya? Oke, selanjutnya dari Satker 419320, Kanwil Kemenak Sulteng. Lagi. Ya, sudah diproses. Sudah Mbak di-approve? Yurika. Oke, siap. Terima Sudah kasih, diproses. Pak. Ya. Untuk selanjutnya dari Satker 181219, Kemenak Sigi. Itu ada persediaan belum didetailkan. Apakah hadir? Kemenak Sigi, apakah hadir? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke Kemenak Palu 614913. Apakah hadir 614913? Bapak Ibu bisa langsung open mic kalau hadir. Nggak ada sepertinya Mbak Rika. Oke, baik. Nah, sisanya semua satker yang hadir hari ini itu udah tidak ada kendala lagi terkait dengan rekonsiliasi dan to-do list-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mau menutup permanen di operator GLP-nya, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa tutup permanen. Tapi kalau misalnya arahan eselon 1-nya masih belum boleh melakukan tutup permanen, ya udah diikutin arahan eselon 1-nya sepanjang nanti di tanggal 16 itu sudah harus tutup permanen biar terbit SHR. Oke, mungkin ini terkait dengan link pengumpulan LK dan telah LK triwulan 3 itu bisa diakses di Linktree 051 Vera Palu. Jadi bukan hanya link pengumpulan aja, di situ ada informasi terkait dengan seksi Vera, baik itu bahan sosialisasi hari ini ataupun materi-materi terkait dengan akuntansi dan ya terkait dengan akuntansi itu ada di Linktree tersebut. Nah, kan nanti ada penyampaian surat penyampaian laporan keuangan yang akan diupload di Monsakti. Mungkin kami akan mendemokan cara untuk menyampaikan suratnya. Mungkin Mbak Urfia boleh dibantu? Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Mbak.
Oke, Sudah Mbak, jadi sudah. Nah, Bapak Ibu nanti untuk upload ini surat pengantar LK-nya, silakan login ke Monsakti masing-masing, tapi jangan lupa diganti dulu role-nya di pojok kanan atas ini, pastikan sampai itu lab satker. Seperti ini. Jadi ini role yang di sini pastikan lab satker. Kemudian Bapak Ibu langsung bisa masuk ke menu monitoring. Ini nanti diklik, nanti tampilannya seperti ini. Langsung bisa klik yang monitoring pengiriman LK tingkat WAKPA, Bapak Ibu. Yang di monitoring pelaporan ini. Nah, kemudian kalau sudah diklik Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti ini. Akan ada tombol upload. Jadi di sini ada tombol upload, ini diklik aja Bapak Ibu. Jadi diklik tombol upload di monitoring penyampaian laporan keuangan tingkat Satker periode 2023. Nah, ketika diklik upload, dia sudah seperti ini. Nanti bisa dipilih periode uploadnya triwulan 3, kemudian pilih filenya Bapak Ibu. Ingat filenya wajib PDF maksimal 2 MB. Jadi kalau lebih dari itu dia nggak bakal mau ke upload. Nanti pilih filenya. Ini misalnya yang ini gitu. Nah, kemudian klik kirim. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diupload di Monsakti hanya surat pengantarnya saja. Nanti untuk file LK-nya dan telaah LK, Bapak Ibu bisa menggunakan di linknya 051 Vera Palu, nanti di bagian formulir pengumpulan telaah LK dan LK triwulan 3. Nanti Bapak Ibu bisa klik aja langsung di Google Formulir. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kami membuka sesi pertanyaan. Nanti langsung saya dan Mbak Rika jawab. Langsung saja kalau ada yang raise hand. Wah, ini ada nih. Dari Pak Arif. Silakan Pak Arif. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi siang, wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Mbak. Bagaimana sudah kalau pada ini? Bisa ya, tuh, Pak, gimana, kedengaran? Iya, terdengar Pak. Langsung saja Pak pertanyaannya. Mbak, kalau misalnya ini Mbak udah tutup buku nih, udah yakin nih semua LK transaksi segala macam udah fix, gak ada masalah. Kemudian kita bikin LK segala macam, direview segala macam, masih TW3 ya. Terus kemudian ada something lah sehingga membuat harus membuka periode atau buka buku. Nah, itu prosedurnya gimana, Mbak? Susah atau gampang, Mbak? Apa harus lapor dulu lewat KLO salah satu atau gimana? Gitu aja, Mbak. Terima kasih. siap. Izin jawab ya Mbak Urfia ya? Iya, silakan Mbak Rika. Iya. Baik Pak, untuk kalau misalnya terdapat transaksi yang ternyata tiba-tiba telah triwulan 3 ini muncul gitu ya, seharusnya dia masuk bulan-bulan sebelumnya gitu, tapi baru diketahui setelah proses triwulan 3. Nah, itu kan udah tutup permanen. Berarti Bapak harus mengajukan tiket ke high untuk proses dibukakan tutup permanennya. Cuman kalau misalnya mau dikoordinasikan ke eselon 1 boleh. Tapi kalau misalnya mau cara singkatnya bisa bertiket ke high. Itu Pak. Cuman harus tetap dikonsultasikan juga ke eselon 1-nya karena kan mereka yang menyusun LKKL-nya ya. Nah, jadi harus mendapat persetujuan juga dari eselon 1-nya. Gitu Pak. Oh ya. Jadi misal dari Satker langsung buat tiket ke high-nya bisa ya, Mbak ya? Boleh Pak, boleh. Cuma nanti Bapak tetap harus koordinasiin juga ya ke eselon 1. Karena penyusunan LK kan itu sudah selesai penyusunan LK kan. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak informasi, Mbak. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik. Selanjutnya bisa kepada Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Langsung bisa open mic. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Mengenai tentang pelaporan keuangan, saya kemarin sudah tutup periode kan MTS Negeri 1 Kota Palu.
Yang saya tanyakan apakah tutup permanen ini apakah tidak nanti kalau misalnya ada kendala berikutnya itu gimana? Karena lihat sudah kita MT1 sudah tutup periode. Karena sekarang ini tidak ada namanya penginputan persediaan maupun BMN. Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, mengenai tentang surat pelaporan keuangan ini, tadi sudah disampaikan surat pengantarnya. Apakah kita sesuai dengan satker masing-masing redaksinya atau ada contoh redaksi dari KPPN seperti itu? Baru yang membuat, kebetulan saya sendiri ini hanya operator BMN yang membuat suratnya itu apakah yang bagian operator BMN atau GLP? Ya, seperti itu yang saya tanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Izin jawab. Untuk yang pertanyaan pertama, itu kan yang terkait dengan sudah tutup periode. Nah, apabila misalnya terdapat kendala ya. Nah, balik lagi Pak, kayak pertanyaan sebelumnya dari Pak Arief ya. Itu kalau misalnya ada kendala, kalau tutup periode yang terkait dengan aset ataupun persediaan, itu tidak bisa dibuka lagi, Pak. Jadi harus bertiket ke high atau bisa ditanyakan ke eselon satunya untuk membuka si tutup periode aset. Nanti eselon satunya bisa berkoordinasi ke eselon 1 kami. Cuman bisa juga diajukan melalui tiket ke high. Nah, untuk yang kedua, surat penyampaian laporan keuangan itu dilakukan oleh operator GLP, Pak. Nah, nanti untuk format suratnya saat ini bebas, Pak. Karena dari kami tidak menyediakan. Sepanjang menyatakan telah menyampaikan surat penyampaian laporan keuangan dan juga kalau bisa dicantumkan di link mana telah disampaikan gitu. Oke, terima kasih Pak atas informasi penjelasannya. Iya Pak, sama-sama. Baik, kita bisa lanjut selanjutnya dari Lapas kelas 2A Palu. Silahkan Bapak atau Ibu ini. Izin Mbak Ufia. Oh ya, silakan Ibu. Lapas Palu. Maaf kalau saya tadi mungkin ada yang kelewat. Mau nanya doang sih, adakah format seragam untuk pengantar laporan LK-nya ini? Atau izin, gimana? Baik Ibu, Ibu Lapas. Ibu siapa namanya Bu? Dita izin Mbak, Dita. Iya, Ibu Dita ya Bu ya? Iya. Ya Ibu, untuk format suratnya itu tidak diatur Bu. Jadi bebas saja sepanjang menyatakan telah menyampaikan laporan keuangan aja. Kalau dari kami tidak menyediakan sih Bu. Gitu. Oh ya siap, kirain ada di format seragamnya. Oke Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, bisa lanjut selanjutnya Ibu Sukma. Silakan Ibu Sukma dari 419318. Ya, makasih Mbak Urfia. Izin Mbak mau tanya, ini di to-do list yang persediaan belum didetailkan itu kan ada 11 dokumen. Ada 9, 10, berapa ya? Ada satu transaksi yang saya batalkan. Dan itu sudah saya hapus di BAST-nya. Tapi begini, pas saya cek kembali to-do list-nya kok masih ada 11 dokumen ya? Kira-kira ada langkah-langkah nggak yang terlewati itu, Mbak? Izin Bu, tadi gimana Bu kalau kan ada satu transaksi ya Bu, berarti ada 12. Iya, 11 dokumen. 11 dokumen, tapi 11 cuma satu yang dibatalin atau 11-11-nya? Satu, enggak, berapa? Berarti 9 Mbak, 9, 10, 11, 9. 9 yang dibatalin, 9 dokumen. tersisa 2. 9-nya itu berarti udah dibatalin BST-nya juga Pak? Bu? Sudah, saya sudah hapus
Tapi kok masih muncul ya to-do list-nya? Itu kemarin bisa ya dihapus? Maksudnya BST-nya sudah bisa dihapus ya? Itu nggak jadi Bisa, ya? bisa, karena Nggak memang jadi belum saya SP2 nih? SPP kan, Mbak. Belum, belum. Oh, belum di Belum saya SPP SPP kan kan? memang. Kapan Bu Makanya saya dihapusnya? hapus. Tadi Kapan Bu pagi. dihapusnya? Tadi pagi. Oh, tadi pagi Tadi ya. pagi, Mbak. Oh ya, nanti kalau misalnya jam siang deh Bu, nanti kira-kira jam 2-nya. Jam 2-an kalau misalnya masih ada to-do list itu boleh di japri ke kami atau ke Oh, iya. Telegram juga boleh Bu. Iya. Oh, siap. Siap. Ya, makasih Mbak Rika. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya dari Satker 408-423, silahkan. Siap izin Mbak, maaf Mbak, saya mau nanya Mbak, ini mengenai to-do list yang ada di Monsakti Mbak. Kami kan di to-do list itu ada ada saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Pada saat kami cek, itu isinya transaksi mengenai yang dibayarkan menggunakan dana TUP. Sedangkan kami sudah TUP nihil dari TUP nihil itu tanggal SP2D-nya 10 Oktober, Mbak. Tapi kok sampai hari ini belum hilang-hilang ya dari saldo akun utang ya, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Mohon izin, Mbak. Soalnya kami ditanyain terus kan dari pembina kami di Kanwil, Mbak. Jadi kami juga khawatir soalnya udah berapa hari nggak hilang-hilang, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Takutnya nanti ada bermasalah pada saat kami tutup buku permanen, Mbak. Mohon arahannya, Mbak. Terima kasih. Baik Bu, izin sebelumnya kalau untuk yang tutup permanen, kalau si utangnya belum diterima tagihannya, itu nggak termasuk ke dalam to-do list yang triwulan ini. Jadi semisal nanti pun belum hilang sampai dengan triwulanan selesai nanti sampai tanggal 16, tetap bisa dilakukan tutup permanen. Nah, cuman terkait dengan TUP yang tadi yang udah dihapus ya Bu, berarti ya? Atau gimana tadi Bu? Iya Mbak, kami kan sudah mengajukan SPM TUP nihil Mbak. Jadi kami cek yang di saldo akun utang itu sebenarnya semua transaksi yang dibayarkan menggunakan dana TUP. Sedangkan kami sudah TUP nihil dari tanggal 9, SP2D-nya tanggal 10 Mbak. Tapi sampai sekarang nggak hilang-hilang Mbak di to-do list. Jadi agak sedikit mengganggu ya Mbak. Soalnya di to-do list-nya nggak hilang-hilang gitu Mbak. Jadi gimana Mbak? Nah, itu di laporan transaksi gantungnya berarti itu ya Bu? Iya, Di operator senilai itu. GLP-nya? Iya, senilai itu Mbak. Jadi waktu pada saat saya cocokkan dengan yang di transaksi laporan gantung sama Mbak, sama nilainya. Sama ya Bu ya, berarti Iya. itu dicek belum di SPM-nya itu mana tahu ternyata ada SPM yang batal, SPM yang ditolak tapi belum dibatalin. Kemarin kami udah cek sih Mbak di dari user Operator bendahara. pembayaran. Dari Bendahara. ya udah dicek di situ nggak ada juga sih Mbak. Makanya kami bingung apa ini nyangkutnya di mana atau ada sesuatu atau gimana Mbak? Atau Di operator pembayarannya udah dicek belum Bu? Di operator pembayaran terus kami pilih apa ya Mbak? Di bagian yang monitoring SPM. Takutnya ada SPM yang ini apa namanya dia menggantung, yang nggak lanjut. Cuman nanti Ibu bisa kirim laporan transaksi gantungnya ke saya di Japri aja. Oh ya siap Mbak. Sekalian sama monitoring SPM-nya, iya. Oh baik siap Mbak. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya sama-sama Ibu. Baik, untuk Satker yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Apabila masih ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, langsung saja bisa raise hand Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu untuk Satker-Satker yang masih bermasalah juga, yang kode Satkernya tertampil di layar? Oke, baik. Bapak Sulaiman, silakan Pak. Baik, halo Bapak Sulaiman, apakah jadi bertanya Pak? Silakan langsung open mic saja Bapak Sulaiman. Halo, ya Mbak, makasih yang kedua kalinya. Iya, silakan Mbak. Mau tanyakan tentang ini,
aplikasi untuk LK-nya itu masih tetap yang seperti yang kemarin atau ada perubahan lagi? Atau ada link yang lainnya? Begitu, Oke, makasih. siap. Ya, izin Pak untuk yang linknya sama kayak semester kemarin Pak. Jadi prosedurnya tetap sama. Oh, sama ya? Oh iya, oke. Ya, sama Pak. Oke, makasih. Itu aja. Ya, sama-sama Pak. Baik, ini mungkin ada selanjutnya pertanyaan dari kolom chat dulu ya Bapak Ibu dari Satker 307267. Assalamualaikum, Satker kami 307267 sudah masuk dalam daftar Satker yang bisa tutup permanen. Sementara saya cek di Latte LPJ Bendahara Pengeluaran masih dalam status approve dengan catatan. Apakah jika saya tutup permanen bulan September tidak akan bermasalah lagi nanti dengan LPJ bulan Oktober, Mbak? Baik, Oh ya. silakan Mbak Rika. Ya, untuk yang UIN terkait dengan LPJ-nya itu kemarin sudah diotak-atik. Jadi sudah bisa sudah selesai akhirnya. Kalau misalnya mau ditutup permanen juga nggak masalah. Cuman terkait dengan yang dilatih LPJ approve dengan catatan itu tuh karena satkernya itu belum menyampaikan PDF LPJ-nya. Jadi kami belum bisa membuat mengganti statusnya jadi approve. Jadi Satker harus mengirimkan PDF LPJ yang lengkapnya ke Latte. Baru bisa dijadiin diubah statusnya. Nah, untuk yang tutup permanen boleh ditutup permanen sepanjang to-do list rekonsiliasi itu sudah selesai. Kalau untuk UIN sebenarnya sisa tutup periode aja ya, tutup permanen aja ya. Saya cek sih sisa tutup permanen aja. Jadi sebenarnya sudah aman. Oke, berarti ini Mbak Rika masih nanya dari 307267, berarti apabila tutup permanen, apakah tidak pengaruh nanti? Karena pengalaman kemarin waktu buat LPJ bulan September, disuruh buka buku untuk Agustus. Jadi sudah aman ya Mbak kalau tutup permanen September? Ya, kemarin itu bermasalah karena ada pencatatan, ada perubahan transaksi. Tapi kemarin itu akhirnya sudah diselesaikan. Jadi kalau misalnya mau ditutup permanen, dipersilakan aja. Oke, berarti UIN bisa aman sudah ya Ibu UIN 307267. Silahkan bisa tutup permanen September. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari raise hand Ibu Mirna. Silakan Ibu Mirna, langsung open mic saja. Iya Mbak, izin bertanya ini. Saya cuma memastikan ini masalah penutupan periode untuk JLP, apakah permanen atau sementara? Baik Bu, untuk secara terbit SHR atau surat hasil rekonsiliasi itu adalah tutup permanen Bu. Jadi tutup sementara itu udah nggak bisa lagi bisa digunain sepanjang nanti di tanggal 16 itu adalah tutup permanen batasnya. Oh, batas tanggal 16 tutup permanennya? Iya, iya. Oh, iya. Biar terbit SHR. Oh, Kalau iya, mau iya. amannya sebelum tanggal 16 ya Bu, biar di tanggal 16-nya itu sudah SHR. Oh iya, berarti sekitar tanggal 14-15 sudah tutup permanen ya? Iya, benar Bu. Oh iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Kita lanjut Mbak Rika. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari MTSN 1 Kota Palu. Bagaimana statusnya? Ini Pak Sulaiman tadi ya? Iya, Pak Sulaiman ini Mbak Rika. Mungkin kita bisa cek dulu ya. Pak Sulaiman, Ya, kode bisa satkernya MTS 1 Palu berapa ya, Pak? 399580. 9580. Oh iya, untuk 309580 sudah bisa Pak untuk tutup permanen karena di sini kalau dicek di Monsakti rekonsiliasi sama to-do list-nya sudah oke Pak. Oke, makasih. Iya Pak. Ditutup permanen oleh operator GLP ya Pak?
Oh ya, siap. Ini Oke, Pak makasih. Sulaiman operator persediaan kan sama BMN, nanti Iya, disampaikan aja persediaan ke BMN. operator. Ya, disampaikan aja ke operator GLP-nya Pak untuk menutup permanen. Oke, siap. Ya, nanti sampai ke sementara dia dengar juga itu. Iya. Oke, siap. Oke, siap Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Mirna kembali. Silakan Ibu. Oh iya Mbak, izin lagi ini ada tambahan sedikit. Ini kan di Ya, to-do Ibu. list, ada Paguminus. Tapi akun 51. Baik. Untuk yang Paguminus akun 51 bisa diabaikan aja, Bu. Sementara untuk yang to-do list yang termasuk ke dalam penyelesaian to-do list itu adalah Paguminus yang akun 52. Maksudnya selain 51. Oh ya berarti tidak ada masalah tutup permanennya. Ya, nggak ada masalah, Bu. Oh iya. Itu kalau nggak salah izin Mbak Urfi ya, di monitoring di Monsaktinya Satker yang tadi itu ada kan monitoring kepatuhan Satkernya? Ada, bisa Coba Bapak Ibu bisa boleh cek. di demokan nggak Mbak? Ya. Boleh di demokan nggak Mbak Urfi ya? Terkait yang monitoring kepatuhan Satker biar Satker bisa tahu juga ya. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa mengecek monitoring kepatuhan Satker. Bapak Ibu bisa masuk juga ke Monsakti. Sekali lagi, role-nya harus lab Satker, kemudian di menu monitoring, kemudian di monitoring pelaporan yang monitoring kepatuhan Satker ini, Bapak Ibu. Jadi monitoring kepatuhan Satker ini bisa diklik aja. Kemudian nanti tampilannya bakalan seperti ini. Cuman ini karena saya masih buka KPPN, sebentar saya ganti dulu untuk menjadi Satker. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah klik monitoring, bisa menuju ke monitoring kepatuhan Satker. Nah, di situ bisa dilihat setiap bulannya itu sudah bisa tutup periode atau belum. Karena di sini akan muncul, nah seperti ini. Ini kan untuk periode 09. Status rekonsiliasi sudah hijau, tercentang hijau, to-do list sudah tercentang hijau, tutup periode juga sudah tercentang hijau. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau rekonsiliasi sama to-do list-nya sudah hijau, tinggal tutup permanen saja. Tapi kalau rekonsiliasi sama to-do list-nya masih merah, berarti tidak bisa tutup permanen. Jadi bisa dicek di monitoring kepatuhan Satker. Nanti untuk mengecek bulan selanjutnya bisa difilter saja, diganti periodenya. Misal ini periode 10. Nah, kita kirimkan. Nah, di sini bisa terlihat nih, oh ternyata periode 10 sudah oke rekonsiliasi, to-do list oke, namun belum tutup periode, nanti akan muncul merah seperti ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk bisa mengecek apakah sudah boleh tutup buku atau belum, bisa menggunakan menu monitoring kepatuhan Satker. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Urfia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek monitoring kepatuhan Satkernya. Dan di situ nanti juga Bapak Ibu apabila tidak patuh, nanti surat sanksinya langsung otomatis terbit di menu itu juga Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada surat sanksi yang terbit otomatis di Monsaktinya, karena itu akan berpengaruh kepada pengajuan SPM nantinya. Oke, mungkin kita cari lagi ya Mbak Rika yang masih mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, apabila yang masih ingin ditanyakan, kita tunggu 7 menit sampai jam 11. Oke, rupanya masih Pak Sulaiman ini. Ya, makasih Mbak yang keberapa kalinya sudah ini. Ya, Saya silakan, baru Mbak. saya ingat Mbak, saya lagi sementara ini Mbak. Halo Mbak Rika. Iya, silakan Pak. Iya, Pak. Saya ini sementara ini lagi pengajuan ke Kanwil itu penghapusan. Baru saya ingat ini.
Baru gimana kalau kita sudah mau tutup permanen itu, apakah tidak? Ini kan belum ditahu kapan ini muncul balasannya suratnya kan? Nah ini sudah mendesak mengenai tentang rekonnya, begitu. Saya minta penjelasannya ini supaya tidak nanti jangan nanti muncul itu suratnya, kita akan buat penghapusan di aplikasi. Nah itu akan berkurang nanti nilainya. Nah ini yang minta saya penjelasannya dari Mbak Rika. Terima kasih. Iya Pak, izin itu penghapusan aset ya, itu diajukan ke mana Bapak kemarin? Pengajuan penghapusan inventaris kantor ya sekolah pendidikan itu ke Kanwil. Itu Bapak ngajuin ke Kanwil, Iya. Agama. Provinsi kota, Agama kan? provinsi. Nah, Ya. itu berarti Bapak boleh tanyakan lagi aja ke Kanwilnya itu, suratnya kapan selesai gitu. Cuman kalau misalnya menurut saya Pak, itu kan ini mepet, kalau misalnya sampai sebelum tanggal 16, tapi kan Bapak udah tutup periode bukan? Sudah, tutup periode sudah. Nah, berarti nanti untuk penghapusannya di bulan yang yang masih terbuka aja. Misalnya nanti di bulan Oktober. Nanti bulan November ya? Tapi iya, apakah nanti itu bulan... Gimana Pak? Nggak apa-apa itu kalau lewat dari bulan, itu kalau penghapusan. Misalnya suratnya ya, kita kan kemarin. Suratnya kapan? Itu kan baru pengajuan toh Pak? Kemarin Suratnya pengajuan ke Kanwilnya Bapak kan? Iya, pengajuannya kita itu suratnya itu September. Oh, September. Sampai Terus sekarang itu belum ada informasi. Surat balasannya belum ada. Iya. Ya, berarti nunggu surat balasan dulu aja. Terus nanti kalau misalnya udah keluar di Oktober, nanti dihapusnya di Oktober aja. Karena kan udah ditutup periode juga. Akan susah kalau misalnya kita minta buka periode lagi ke high, ke pusat lagi nanti buka periodenya yang bulan 9. Oh iya. Berarti kalau misalnya suratnya sampai lewat dari tanggal 16, itu saya bisa sudah tutup permanen ya Pak ya? Iya Pak, ya. Berarti nanti untuk penghapusannya nanti di bulan depan. Boleh di bulan depan, boleh per tanggal Oktober nanti. Misalnya kan ini kan atas transaksi September Pak. Misalnya Bapak mau ngapusinnya di Oktober, misalnya di tanggal 28 Oktober, nggak masalah. Oh iya. Ya, oke, makasih Mbak. Yang penting tidak masalah nanti di kemudian hari di aplikasi ya. Makasih. Iya Pak, sama-sama. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurjanah Mansigi melalui kolom chat. Kok beda ya menunya sudah buka Monsakti lewat SPAN? Jangan lupa diganti dulu Bu role-nya menjadi Labsatker dulu Bu. Jadi kalau misalnya belum diganti ke Labsatker dia nggak bakal muncul menu monitoringnya. Gimana Ibu Nurjanah? Apakah sudah dicoba diganti role-nya? Apakah sudah muncul? Oke, sudah ganti role. Silakan Bu, coba dicek lagi. Pasti muncul itu menu monitoringnya. Gimana Ibu Nurjana, apakah sudah aman? Oke, nanti kalau masih ada bertanya Mbak. Oke, kita lanjut ke Pak Ibu Rizky dari Pengadilan Agama Donggala. Iya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, di aplikasi Sakti kan muncul to-do list-nya, itu ada ketidaksesuaian kode akun dengan kode BMN. Itu untuk
memperbaikinya itu seperti apa ya? Oke, baik. Itu terkait ketidaksesuaian yang BMN ya, Bu, ya? Itu Ya. boleh diklik, terus dicek. Biasanya ketidaksesuaian kode akun BMN itu antara dia misalnya, itu Ibu buatnya 52, tapi seharusnya masuknya 53, ataupun, misal karena itu pertama, karena perbedaan akun. Yang kedua, misalnya dia di bawah nilai kapitalisasi. Tapi dia masuknya ke aset, maksudnya terpantaunya ke aset gitu. Padahal sebenarnya dia di bawah nilai minimum kapitalisasi yaitu 25 juta. Nah, berarti Ibu harus dicek lagi itu nilainya. Nominalnya berapa, Bu, emangnya? 23 juta, Ibu. Nah, di bawah nilai minimum kapitalisasi kan untuk itu apa? Gedung bangunan, Bu? Apa Itu dia ininya? alat permainan. Kayak Terus apa? akunnya itu apa? Kode akunnya apa? Kode akunnya dia 537115. Belanja modal lainnya. Berarti itu kan di bawah 25 juta ya, Bu, ya? Dia masuknya ke extra countable. Ibu punya akun extra countable nggak? Apa, Ibu? Ibu punya akun di Satkernya, Ibu punya akun extra countable tidak? Yang 521253 kalau nggak salah. Iya. Punya akun itu nggak, Bu? Akun 521253. Soalnya kalau misalnya penyelesaiannya itu, Ibu kalau misalnya Ibu nggak punya akun 521253, ini kan karena dia barang extra countable. Kan di bawah 25 juta kan ya, Bu? Itu satuannya di bawah 25 juta kan? Nah, masuknya ke extra countable, Bu. Jadi nanti Ibu tanyakan dulu, ini apakah memang Ibu punya akun 521253 atau enggak. Kalau misalnya Ibu nggak punya, berarti harus revisi dulu ke Kanwil. Tapi kalau untuk nambahin akun itu, nah baru nanti dikoreksi SPM. Oh, harus koreksi SPM ya. Kalau untuk cara lain nggak ada ya kayak reklasifikasi gitu? Enggak, Bu. Kalau itu dia harus yang koreksi SPM. Karena dia letaknya kan, maksudnya itu ke dalam barang extra countable. Oh, iya. Ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama ini, Bu, kalau untuk yang ketidaksesuaian kode akun, itu kan termasuk to-do list lainnya. Itu kan termasuk to-do list lainnya. Pokoknya semua ketidaksesuaian kode akun itu adalah masuk ke kategori to-do list lainnya. Jadi nggak wajib harus diselesaikan di triwulan ini. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikannya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut. Ya. Nah, Oke, sama-sama, Ibu. Selanjutnya dari PA Donggala, silahkan. PA Donggala. Ya, terima kasih, Mbak. Ini Mbak cuma mau nanya, tadi kan ada yang dibagikan di Google Drive yang format apa sih tadi itu format aplikasi penyusunan laporan keuangan itu ada beberapa Excel-nya kita nggak bisa copy paste data. Gimana Mbak ya? Ya bisa di-download aja Bu Excel-nya. Sudah di-download. Maksudnya kita sudah mulai mengisi data. Maksudnya kayak kita mengcopy kayak akun gitu Mbak, maksudnya dari LPE atau dari neraca mau copy akunnya itu Mbak. Cuman dia nggak bisa dipaste kalau pas kita habis ngopi nggak bisa dipaste di Excel antar sesama Excel-nya. Oh itu udah benar Bu langkah-langkahnya sesuai dengan juknisnya. Oh. Soalnya ada juknisnya juga. Dibaca dulu aja Bu juknisnya. Soalnya dia ada teknis banget. Misalnya salah koma itu bisa juga mempengaruhi yang ngebuat nggak bisa copy paste. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi juknisnya Bu. Siap.
Baik, Mbak. Makasih. Ya, sama Bu. Apa ada lagi pertanyaan terkait dengan rekonsiliasi, to-do list, ataupun tutup permanen, Bapak Ibu? Oke, baik Mbak Rika, sepertinya sudah selesai nih Mbak Rika, sudah tidak ada yang bertanya Sepertinya lagi. sudah jelas, Mbak. Oh, ini Oh, masih ada. Pak. Silakan Ya, boleh, Bapak boleh. Abdul Razak, langsung open mic saja. Silakan Bapak Abdul. Halo Bapak Abdul Razak. Apakah jadi bertanya? Dengar enggak, Mbak? Iya, silakan Pak. Kalau di keterlibatan seperti apa itu kalau misalnya kesediaan itu? Apakah direvisi? Boleh diulang Pak, pertanyaannya belum jelas Pak, suaranya yang masuk Pak. Ini kalau di to-do list ini, Mbak, di sini kan ada ketidaksesuaian akun persediaan. Apakah direvisi itu? Kalau untuk ketidaksesuaian akun yang persediaan, Pak, itu harus dicek dulu. Dia itu apa, Pak? Dia transaksinya di bawah nilai 1 juta nggak? Iya, di bawah di atas 1 juta, 21 juta, Mbak. Itu 20 juta satu ya? Satu barang aja? Iya, persediaan. Kalau saya lihat Iya, di tapi to-do cuma list satu ini. barang aja. Halo. Ya, halo Pak. Halo, dengar nggak Pak? Iya, halo. Halo. Gini aja Pak, ya halo. Halo. Ini Pak Abdul ini kode satkernya berapa Pak Abdul? Oke, 69067 Mbak. 69067 ya? Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, coba boleh dicek Mbak, itu dia salah akun atau gimana? Sepertinya salah akun ya? Iya, salah akun. Nilai... Kalau di to-do list-nya ini muncul Mbak, kalau di operator aset itu dia muncul ketidaksesuaian akun. Seperti itu. Nah, itu bulan berapa Pak? Bulan 10 Mbak. Oh, bulan 10 ya. Bulan 9-nya berarti udah tutup periode kan? Iya. Nah, kalau yang bulan 10 tuh kalau terkait yang salah akun bisa direklas, Pak. Oh, direklas. Ya. Oke. Makasih, Mbak. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum. Baik. Reklas atau ya. Baik, Pak Abdul, apakah sudah jelas Pak Abdul? Sudah Mbak, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 11 dan sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kami cukupkan untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Rika Laura selaku narasumber. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Satker untuk segera mengecek kembali status kepatuhannya di monitoring kepatuhan. Apabila rekonsiliasi dan to-do list-nya sudah hijau, maka bisa dilakukan tutup permanen hingga batas waktu tanggal 16 Oktober untuk mendapatkan SHR. Jadi Bapak Ibu bisa ingat-ingat, pertama yang dilakukan sampai tanggal 16 Oktober adalah mendapatkan SHR, kemudian nanti ditunggu sampai tanggal 31 Oktober untuk menyampaikan laporan keuangan melalui Monsakti berupa surat pengantarnya dan melalui formulir yang tertera pada Linktree 051 Vera Palu untuk file PDF LK dan telaah LK-nya. Apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan kendala, bisa langsung diinfokan ke Telegram atau di grup Rekon. Atau bisa melalui Japri ke CSO, seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa menjadi berkah kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian bisa semangat dalam menyusun LK Triwulan 3 dan menyelesaikan segala masalah laporan keuangan di Triwulan 3 ini.
Saya Urfia Ikroma pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari KPPN Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Makasih Mbak Ufi, makasih Mbak Rika. Iya, terima kasih Ibu.